Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara ataupun berbagi apa yang saya ketahui dan pahami yang tidak seberapa ini. Di sini saya ingin berbagi dan sharing dan mendiskusikan yaitu tentang pemilu. Nah, tahun 2024 ini kan pemilu udah dimulai nih. Dan kita itu harus pasang telinga, pasang mata, supaya kita tahu bagaimana cara menyalurkan aspirasi pada pemilu tahun kali ini. Dan kita juga harus tahu betul apa saja yang harus dilakukan, dan kita harus mengetahui siapa saja peserta dalam pemilu kali ini. Pertama-tama kita akan memilih calon presiden dan wakil presiden, dan kita juga harus mengetahui calonnya itu siapa saja, visi misinya itu apa saja, dan calonnya siapa, wakilnya siapa. Dan kita itu harus mengetahui ya apapun itu supaya kita tidak salah dan tidak gagal paham. Kedua, kita akan memilih calon anggota DPD RI, yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan untuk yang ketiga, kita akan memilih anggota DPRD Provinsi. Dan keempat, kita akan memilih DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, seperti yang tadi, kalau untuk yang calon presiden itu kita harus mengetahui kan calonnya itu untuk tahun pemilu sekarang itu 2024 calonnya itu ada tiga. Nah, tiga calon atau tiga paslon calon presiden dan wakil presiden. Dan untuk surat suaranya itu kalian juga harus tahu dan mengetahui ya, kalau calonnya itu kan ada tiga, dan untuk kertas suaranya itu warna abu-abu. Dan untuk DPD RI itu warnanya merah. Kalau untuk DPRD provinsi itu warnanya biru. Dan kalau untuk DPRD kabupaten kota itu warnanya hijau. Dan ingat ya, kalian jangan sampai gagal fokus. Kenapa? Karena suara kalian itu akan menentukan nasib 5 tahun ke depan. Nah, jadi jangan sampai salah fokus. Dan ingat, semuanya itu ada 5 kertas suara. Yang pertama untuk presiden itu warnanya abu. Kedua, untuk DPD RI itu warnanya merah. Kalau untuk DPR RI itu warnanya kuning. Kalau untuk DPD provinsi itu warnanya biru, dan kalau untuk DPRD kabupaten kota itu warnanya hijau. Jadi kalian jangan sampai gagal fokus karena saking banyaknya kertas suara atau warna-warnanya berbeda-beda, kalian jadi gagal fokus. Dan ingat, kan itu akan menentukan nasib dan memimpin kita 5 tahun ke depan. Setelah kita sampai ke TPS, nah kita akan menunggu giliran untuk dipanggil. Setelah kita dipanggil dan diberikan kertas suara yang 5 buah itu, kita pergi ke bilik suara. Nah, itulah saatnya kita untuk mencoblos dan memberikan hak suara kita untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai salah ya, apalagi itu kita main-main. Dan bila nanti kalian sudah sampai di bilik suara itu, kan kalian akan mencoblos. Kalau untuk calon presiden dan wakil presiden itu kan ada gambarnya, itu akan lebih mudah dan tidak terlalu sensitif. Dan ingat, jika kalian ingin mencoblosnya itu harus di dalam kotaknya, kotak foto atau gambar calon presiden dan wakil presiden. Jangan sampai di luar kotak atau garis yang mengelilingi gambar calon tersebut. Karena kalau di luar kotak itu, nanti suara kalian akan menjadi tidak sah. Ingat ya, kalian mencoblosnya itu harus di dalam kotak garis yang mengelilingi gambar calon presiden atau wakil presiden yang kalian pilih. Jangan di luar kotak. Ataupun kalian mencoblosnya itu di 2 calon, misalnya calon nomor sekian dan nomor sekian. Jadi harus 1 calon yang kalian coblos. Jangan sampai lebih dari 1 coblos untuk calon presiden dan wakil presiden. Kalau untuk calon anggota DPRD provinsi yang kertas suaranya itu warna biru, kalian itu coblosnya itu bisa di partainya sama calon anggota dewan yang kalian pilih. Dan untuk mencoblosnya itu bisa di nomornya ataupun di namanya. Tapi kalau untuk lebih amannya itu jangan di nomornya, karena bisa itu mendekati garis atau di luar garis. Nah, kalau untuk amannya itu lebih bagusnya itu ke partai dan nama calon dewan yang kalian ingin berikan hak suara kalian.
Dan kalau untuk DPRD, DPD RI itu sama saja, maupun DPR, DPRD provinsi maupun DPD kabupaten kota itu sama ya. Kalau untuk mau mencoblosnya itu jangan di luar kotak atau di garis pertengahan antara nomor satu dan nomor 2 itu contoh ya. Garisnya itu kan nomor satu dan nomor 2 itu contoh ada garis mau pemisah. Nah, jangan sampai di garis itu. Jadi harus di nama calon yang kalian ingin berikan suara kalian dan partainya. Jadi jangan kalian contoh seperti di partai A, kalian itu nyoblosnya itu partainya, terus calon anggota dewan karena kalian bingung, kalian nyoblosnya itu 3. Jadi nomor 1 dan nomor 3 dicoblos. Nah, itu kan menjadi suaranya itu, hak suara kalian itu menjadi tidak sah dan tidak masuk ke calon anggota dewan yang kalian maksud. Ya, nanti tanggal 14 Februari jangan sampai golput karena hak suara kita itu menentukan masa depan kita dan bangsa Indonesia ke depannya, terkhusus 5 tahun ke depan. Jangan sampai golput ataupun kelewatan. Itu aja. Mohon maaf bila ada kata ataupun yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.